Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapa kita harus pergi ketika kita mendapat banyak persoalan, permasalahan, atau problem dalam hidup kita? Kita mungkin memiliki banyak jawaban. Mungkin ke orang tua kita, sahabat kita, kenalan kita, atau ke orang-orang yang kita percayai bisa membantu kita untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Namun sebagai orang Kristiani, sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kemana kita harus pergi ketika kita menghadapi aneka persoalan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan suci pada hari ini. Dalam bacaan pertama digambarkan tokoh Ayub. Ayub mengalami aneka persoalan hidupnya. Dia menderita begitu hebat. Dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, bahkan penderitaan yang tidak pernah berkesudahan dia alami. Namun dalam penderitaan inilah iman dan harapan Ayub kepada Allah tidak pernah pudar. Dia tetap percaya akan penyelenggaraan kasih Allah. Dia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Dia tidak pernah putus asa. Namun dia membawa seluruh persoalan, penderitaan kepada Allah dengan penuh iman dan harapan. Dalam bacaan Injil kita juga menemukan hal yang sama. Para rasul ketika menemukan aneka persoalan, permasalahan, mereka membawa persoalan mereka kepada Yesus karena mereka percaya akan kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dan contohnya itu adalah pada hari ini ketika Yesus dan para muridnya mengunjungi rumah Simon dan Andreas.
Yesus mendengarkan doa Simon dan menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hidup kita mengalami aneka persoalan, masalah, konflik yang kita alami. Kadang kala kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Kadang kita tidak tahu ke siapa kita harus datang. Namun sabda Tuhan hari ini memberikan petunjuk, hiburan bagi kita, bahwa kita hendaklah datang kepada Allah dengan penuh iman dan harapan, dan membiarkan Allah yang membimbing, menuntun, dan menyembuhkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami kesembuhan dari Allah, kita juga dipanggil untuk mewartakan kasih Allah. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dia diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Upahnya adalah dia boleh memberitakan kabar keselamatannya ini. Dan sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil dengan perutusan yang sama untuk pergi mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Mari kita mohon rahmat Allah agar sabda Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk senantiasa tekun berdoa, datang kepada Allah dengan iman dan harapan.